Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga dan karunia-Nya. Mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, dan nikmat yang nilainya tiada tara berupa iman dan Islam. Semoga kita selalu ingat untuk bersyukur atas nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga sholawat serta salam selalu tercurah limpahnya kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun umatnya, yaitu umat manusia, dari zaman jahiliyah sampai ke zaman nurainiyah, yaitu seperti zaman sekarang, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dakwah yang singkat ini, pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan atau saya ingin berdakwah dengan tema pentingnya membaca Al-Qur'an. Seperti yang teman-teman dan hadirin semua tahu, bahwa membaca Al-Qur'an itu wajib dan sangat penting bagi kita seluruh umat Islam atau Muslim. Oleh karena itu, teman-teman semua, saya doakan dan saya berharap untuk teman-teman semua terus membaca Al-Qur'an. Dan juga yang belum bisa membaca Al-Qur'an, teman-teman semua tetap semangat belajarnya. Jangan malu untuk belajar. Jangan malu ketika kalian sudah besar tapi belum bisa membaca Al-Qur'an, karena belajar itu tidak ada kata terlambat. Jangan pernah malu untuk belajar kebaikan. Dan saya harapkan teman-teman semua selalu bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukan teman-teman untuk membaca Al-Qur'an. Karena jika kita setelah membaca Al-Qur'an, hati kita pasti selalu damai, terasa sejuk, dan juga selalu bahagia. Insya Allah teman-teman selalu bahagia jika teman-teman sering membaca Al-Qur'an atau juga sering meluangkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an sebagai petunjuk umat Islam, karena Al-Qur'an itu adalah kitab yang paling sempurna dari kitab-kitab lainnya. Keistimewaan kitab Al-Qur'an ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena Al-Qur'an berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW sampai kiamat. Sedangkan kitab-kitab lainnya berlaku pada zaman Nabi atau Rasul penerima saja. Jadi kalian bisa membayangkan betapa sempurnanya kitab Al-Qur'an ini dan betapa mulianya jika kita selalu membaca Al-Qur'an, tidak lupa untuk membaca Al-Qur'an. Seperti jika teman-teman sehabis sholat membaca Al-Qur'an, jadi ibadahnya menjadi sempurna. Terdapat juga hadis tentang Al-Qur'an ini, adalah bunyinya seperti ini: Jairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga memberi atau mengajarkan jika kalian sudah bisa, mengajarkan kepada teman-teman kita yang belum bisa. Dari hadis tadi kita bisa memetik pesan atau mengambil pesan baiknya, adalah
sebaik-baiknya umat manusia adalah umat yang ingin atau mau belajar. Jika kalian belum bisa baca Al-Quran, mau belajar Al-Quran, dan juga mau terus belajar Al-Quran jika kalian sudah bisa. Jadi kalian jangan pernah atau usahakan jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Seperti kebanyakan remaja-remaja atau dewasa-dewasa sekarang kan, biasanya dia dulu masih kecil, masih SD, masih SMP dulu mungkin masih rajin belajar atau membaca Al-Quran, Iqra atau Al-Quran. Tapi ketika mereka sudah remaja atau dewasa, kebanyakan kan meninggalkan Al-Quran tersebut. Jadi pesan saya, semoga kalian jangan seperti itu, tetap konsisten melakukan hal-hal baik. Salah satunya membaca Al-Quran ini, karena membaca Al-Quran adalah suatu kewajiban umat muslim dan juga suatu keharusan. Apalagi jika kita semua tahu apa isi yang kita baca tersebut. Maksudnya adalah kita tahu arti dan juga tahu pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran tersebut, supaya kita juga bisa mengamalkan atau melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian dakwah yang bisa saya sampaikan atau bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita menjadi lebih baik, jadi manusia yang lebih baik, dan juga semoga kita rajin terus belajar atau membaca Al-Quran ini. Dan jangan lupa, jika kalian sudah lancar atau sudah paham baca-bacaan Al-Quran, jangan lupa mengajarkan kepada teman-teman kita yang belum bisa membaca Al-Quran, karena itu adalah hal yang sangat mulia, dan insya Allah kita mendapatkan pahala jika kita melakukan itu, yaitu mengajarkan teman-teman kita yang belum bisa belajar atau membaca Al-Quran. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata atau perilaku saya, mohon dimaafkan, karena saya mungkin tidak sengaja. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.